Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah bencana pasti ada peristiwa-peristiwa menarik, termasuk kalau Anda ingin kasih bantuan, Anda juga bisa bawa macam-macam tuh. Bawa bantuan, bawa beras, bawa baju, mie instan segala macam. Nah, ini bencana yang terjadi di Sumatera adalah bencana yang sebenarnya sudah ada banyak peringatan. Ya, jadi bukan yang ujuk-ujuk tiba-tiba bencana sebenarnya. Nah, tinggal bagaimana respon yang akhirnya kita sebagai negeri yang katanya supermarket bencana tapi tetap gagap melakukan itu. Dan yang menyedihkan adalah justru yang jadi pusat pemberitaan itu adalah ada pejabat yang nenteng beras dan itu viral ke mana-mana. Ada dua narasumber yang hadir di sini, ada Pak Trubus, pakar kebijakan publik. Ya, dan juga ada dari manajer kampanye hutan dan juga kebun Walhi Nasional ya, ada Mbak Uli Artasiagian. Makasih Mbak sudah bergabung. Saya ke Pak Trubus dulu ya. Silakan. Gimana Pak, sebagai pengamat kebijakan publik kalau ada pejabat yang tiba-tiba nenteng beras di tengah bencana? Ya sebenarnya itu kalau saya melihatnya ya ada sesuatu yang dilanggar. Namanya itu dianggap public civility. Public civility itu kesantunan publik. Jadi itu suatu perilaku yang sebenarnya tidak santun di tengah situasi bencana, situasi ada penderitaan, ada tangisan ya korban lah dan sebagainya. Pokoknya situasi yang nggak enjoy itu sebenarnya nggak diperkenankan. Itu kan etika publik, etika pejabat publik itu harus bisa menjadi teladan, menjadi sokok guru atau menjadi ya pokoknya segala sesuatu yang paling baik gitu. Itu tapi kalau Pak Trubus melihat pejabat publik yang mengangkat beras itu lebih ke perlakuan tidak santun atau pencitraan, Pak Trubus? Kalau ini dua dipandangnya. Kalau saya dari pejabat publik memandang itu tidak santun. Nah, tapi kalau dari sisi politisnya, karena pejabat publik juga ada sisi politisnya. Nah, itu tentu ada memang bergaya pencitraan. Karena tidak hanya yang pakai itu, ada juga foto-foto juga banyak. Itu ya beredar banyak sekali pejabat datang itu foto, ya kan, itu foto. Ini kan jadi yang namanya bencana itu di mana saja termasuk di Jakarta banjir itu juga dipolitisasi sedemikian rupa untuk menarik entah itu konstituen, entah itu masyarakat umum supaya penampilannya dianggap eye-catching gitu loh. Jadi menurutnya itu masalahnya. Mbak Uli, teman-teman di Walhi ketika ke Sumatera pakai baju anti peluru nggak? Yang ada tulisannya Uli gitu? Enggak lah. Oh, enggak. Satu karena kita nggak punya. Ya kami nggak sampai sekarang memang teman-teman di Walhi Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh gitu ya, memang dalam konteks kemanusiaannya masih berfokus untuk membantu ya saudara-saudara kita di 3 wilayah ini gitu, dan Walhi juga menginisiasi posko gitu di nasional dan di 3 provinsi di mana memang bagi publik yang mau berdonasi membantu sesama saudara gitu kan, itu bisa juga menyalurkannya melalui Walhi, meskipun sebenarnya banyak organisasi lain juga yang menginisiasi ini gitu. Dan ya tentu pas menyalurkan ya nggak perlu lah ya pakai spanduk gitu, nggak perlu pakai yang lain-lain, ngangkut beras dan lain sebagainya gitu. Karena untuk akses masuk aja udah sulit ya. Karena untuk akses masuk saja sulit. Iya. Boro-boro sempat foto ya? Iya. Mbak, tapi kan banyak yang mengatakan bencana yang terjadi di 3 provinsi ini ya. 3 provinsi ini banyak ya Mas Goib ya. Banyak dan juga cukup parah. Itu karena cuaca ekstrim. Mbak sendiri dan juga Walhi setuju 100% nggak? Kan kalau kita baca ya Mbak ya, pengetahuan baru modern terkait dengan bencana kan sudah tidak ada lagi bencana alam. Terminologi bencana alam itu sudah dihapus karena sekarang bencana itu dimensinya selalu sosial, ekonomi, politik. Dia diakibatkan oleh kebijakan yang ada hari ini dan sebelumnya gitu. Nah dari sana sebenarnya kita tarik nih ya dalam konteks realitanya, sebenarnya apa yang membuat kita menjadi sangat rentan sekali dan kenapa bencana itu semakin sering terjadi. Pertama, apa yang membuat kita menjadi sangat rentan? Karena kita kehilangan banyak sekali infrastruktur ekologis kita. Apa itu infrastruktur ekologis? Hutan, ekosistem gambut, dan ekosistem lainnya ya. Yang sebenarnya ini adalah benteng alamiah kita. Hutan itu adalah benteng alamiah untuk menjaga pengaturan tata air kita. Kalau hutannya hilang gitu ya, maka nggak ada lagi fungsi itu gitu untuk mengatur tata air kita. Dan ketika
banjir atau hujan datang dalam skala yang besar, sedang bahkan kecil di beberapa wilayah, itu tingkat banjirnya dan longsornya itu semakin tinggi. Nah, yang kedua adalah kenapa bencana ini semakin sering terjadi? Karena situasi hari ini kita berada pada krisis iklim, gitu Mbak. Kalau kita balik membincang soal siklon ini kan hampir tidak mungkin hadir di wilayah tropis yang dilalui oleh garis khatulistiwa, gitu. Tetapi karena suhu permukaan air laut itu terus memanas, semakin memanas gitu ya, maka itu memberikan energi kepada siklon untuk dia tumbuh kembang dan kemudian dia memutar sampai ke wilayah daratan. Dan ketika dia masuk ke wilayah daratan, infrastruktur ekologis tadi itu udah nggak mampu lagi menahan itu gitu. Jadi sebenarnya pengurus negara kita itu tidak mampu ya menjamin gitu ya bagaimana kepengurusan terhadap sumber daya alam kita itu membasiskan risiko bencana atau pengurangan risiko bencana itu sebagai salah satu dasar gitu. Kita ganti pengurus OSIS saja. Sebenarnya menunjukkan ketidakmampuan. Ya. Pak Trubus, ini kan ini ya di laman media mainstream atau media sosial itu cuaca ekstrim ya. Pembalakan, tambang, perizinan, terus dan segala macam itu. Ya. Dan kita cukup lama berdebat tentang itu, sementara korban yang ada di sini justru malah tidak terangkat. Tapi itu dua-duanya penting. Menurut Pak Trubus sebenarnya yang terjadi apa? Cuaca ekstrim saja yang memang melanda kawasan Asia ya? Atau memang ada pembalakan liar yang terjadi? Nggak liar sih ya? Karena tadi dikatakan ada juga dugaannya. Karena tadi dikatakan ekologis kita sudah tidak mampu lagi. Nah, kenapa tidak mampu? Bukannya Indonesia ini penuh dengan hutan-hutan gitu kan? Apa sebenarnya apa yang terjadi? Sebenarnya yang dibilang kan tadi tidak mampu, ya kan tidak mampu berarti gini itu saya melihat sebenarnya ia memandang bahwa alam itu sebenarnya hanya dijadikan kedok gitu, jadikan alibi yang sesungguhnya itu adalah semua perbuatan manusia. Dalam namanya itu antroposen itu ada satu teori mengatakan bahwa semua yang terjadi ini bukan karena takdir, bukan karena alam, bukan karena apa, tapi perbuatan kita manusia sendiri gitu. Jadi artinya apa? Baiklah namanya illegal mining, illegal logging, termasuk macam-macam jenis tadi disebut ya. Itu semuanya sebenarnya unsurnya sengaja sehingga kalau ini sekarang terjadi ini kan resiko yang harus diterima ketika kita sengaja merusak itu gitu. Jadi kalau kebijakan publik itu melihatnya sebenarnya ketika kebijakan itu dikeluarkan tentang perizinan lah, tentang permudahan birokrasi lah, tentang segala macam yang terkait dengan apa namanya yaitu kaitan dengan kepentingan publik lah ya, kepentingan publik entah itu maksudnya pertambangan, kemudian penataan lahan, kemudian kan apa namanya pembangunan infrastruktur, pembangunan kepentingan umum dan segala macamnya itu termasuk hutan, termasuk itu semuanya sesungguhnya kan lebih kepada ini kepentingan kebijakan yang dimana si pembuat kebijakan itu yang diuntungkan. Jadi bukan publiknya. Kalau publiknya lain lagi. Publik itu dalam pengertian kebijakan hanyalah sebagai apa namanya ya kalau ada yang menyebut penyeimbang, tapi ada juga yang menyebut itu sebagai apa namanya objek dari sebuah kebijakan. Tapi apapun adanya karena kebijakan itu dibuat oleh decision maker. Nah, decision maker pengambil kebijakan ini macam-macam jenisnya. Ada kelompok-kelompok tertentu, misalnya pengusaha nih, saya mau investasi di daerah A, ini yang daerah masih hutan loh Kang. Dia bisa mempengaruhi siapa? Mempengaruhi elit-elit itu. Ya kasih cuan lah, kasih apalah, kasih apa. Ya, itu karena itu kan sebenarnya kalau membuktikan bagaimana ya diinvestigasi kebuka kok ini semua diinvestigasi, semua kebuka semua. Bukan 7 perusahaan mungkin atau 8 perusahaan, tapi mungkin lebih dari itu juga bisa dibuka. Termasuk yang ilegal-ilegal itu bisa. Berarti Pak Trubus menduga nih ya ada apa perbuatan dosa ekologis yang dilakukan para elit yang ada di sana? Iya, dosa ekologis, bukan hanya dosa dalam pengertian itu, memang sengaja dibuat, dicipta, dikreat untuk itu gitu loh. Jadi ini ada dikreat untuk itu artinya memang karena atas dasar kepentingan investasi, kepentingan apa namanya perdagangan, kepentingan negara untuk pemasukan cuan negara dan semuanya itu dibuatlah sedemikian agar kebijakan yang dibuat itu berpihak kepada kepentingan yang membuat itu gitu loh Mas. Itu soalnya di situ kalau nggak it's deeper than that ya. It's deeper than we thought.